saya tidak tahu dirjen apa ini, pokoknya dirjen aja, Kementerian Kesehatan yang juga Ketua Tanfidiyah PBNU, Dr. Agus Zainal Arifin. Yang saya hormati Ketua Lazisnu Al-Habib Ad-Doktor Ali Hasan Al-Bahar. Apapun penelitian yang dilakukan oleh orang, apapun tesis-tesis dibuat oleh orang, walau aftal muftun, saya tetap berhusnudzon bahwa beliau Habib Ali ini adalah min dzurriyyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu memang salah satu alasan saya meminta beliau menjadi ketua Lazisnu ini, yaitu untuk menghemat overhead supaya tidak perlu ada budget dari Lazisnu ini untuk ketuanya, karena Bani Hashim dan Bani Abdul Thalib ini haram menerima sedekah. Ya pokoknya keseluruhannya begitu. Kiai Abdullah bin Abdus Salam, beliau ini paman dari Kiai Muhammad Ahmad Sahal bin Mahfuz, putra dari Kiai Abdus Salam Kajen. Suatu ketika ada orang sowan kepada beliau, orang kaya, membawa setumpuk uang sowan kepada Kiai Abdullah Salam. Dan kemudian beliau menyampaikan, ya ada salah omongnya orang ini. Dia katakan, nuwun sewu Kiai, ini sedekah saya untuk panjenengan, kata orang ini. Dengan menyerahkan setumpuk uang yang tidak sedikit. Kiai Abdul Salam kemudian mengatakan, oh, jadi kamu menganggap saya ini fakir ya, katanya bilang. Kiai Abdul Salam, enggak begitu. Enggak Kiai, enggak, ini saya memang ingin bersedekah. Apa di kampungmu sudah enggak ada orang fakir? Oh, ada sudah semua ya. Ini khusus saya sisihkan untuk panjenengan. Orang ini udah ketakutan karena tahu salah omong dia. Tapi lalu Kiai Abdul Salam mengatakan, ya sudah, pokoknya ini untuk saya ya, tasarrufnya terserah saya ya, kata Kiai Abdul Salam. Iya ya. Lalu ada santri-santri yang sedang lari-lari di halaman pondok itu dipanggil sama Kiai Abdullah Salam. Sini. Datang salah satu, terus segepok uang itu tadi diberikan kepada santri tadi. Nih, bagi teman-temanmu. Wah, ramai, ribut karena tiba-tiba ada pembagian uang tanpa harus mencoblos siapapun itu. Senang. Nah, uang sampean sudah membuat senang sekian banyak santri. Itu adalah cara Kiai Abdullah Salam menolak pemberian. Kenapa? Karena beliau sendiri berhusnudzon bahwa beliau adalah dari Bani Hashim atau Bani Abdul Thalib, sehingga beliau tidak mau melanggar larangan menerima sedekah atau zakat. Ini memang soal husnudzon ini, soal husnudzon. Dalam praktek husnudzon ini penting untuk yang bersangkutan supaya tidak melanggar larangan. Memang kalau memang berani terima resikonya gitu. Ya. Karena ada
seorang kiai yang lain cerita ke saya, katanya ada orang datang ke saya, dia bilang katanya saya ini termasuk zuriyah Kanjeng Nabi dari silsilah yang ke-39 atau berapa gitu. Terus saya bilang, enggak mungkin, enggak percaya saya. Loh enggak, ini saya punya catatannya, itu ngarang itu pasti, enggak mungkin, enggak. Terus saya tanya, kenapa kok sampean kan lumayan kalau sampean diakui sebagai zuriyah Kanjeng Nabi, saya bilang. Lumayan gimana, rugi saya. Rugi gimana? Loh kalau saya zuriyah saya enggak boleh terima zakat dan repot saya, kata bilang. Ada yang begitu. Ya ini lah, sementara dalam muamalah ini sebetulnya yang yang relevan secara fikih ini ya paling-paling kepastian nasab itu sampai kakek atau kakek buyut lah maksimal. Yang relevan tuh. Selebihnya itu sebetulnya secara aplikasi fikihnya itu tidak relevan. Relevannya itu untuk apa? Untuk memastikan wali nikah itu yang supaya kalau ada yang nikah walinya jelas, ya, nasabnya jelas. Kalau di atas Mbah Buyut itu masa canggah jadi wali nikah kan tidak mungkin. Jadi tidak perlu dicek sudah kalau sudah di atas. Nah, jadi alasan saya yang lain, saya meminta Bib Ali untuk menjadi ketua Al-Azizno ini karena saya tahu bahwa sudah agak cukup lama, bertahun-tahun sebetulnya Bib Ali ini berfungsi sebagai diplomat swasta. Jadi nggak ada yang nyuruh, nggak ada yang gaji, dia praktek diplomat sendirian gitu aja, itu bertahun-tahun begitu. Dan saya sendiri telah berpikir bahwa mengenai zakat, infak, sedekah ini kita perlu memperluas arena, lebih-lebih dalam konteks globalisasi ini, sehingga kita butuh menjangkau arena engagement, arena hubungan, kerjasama, persinggungan yang lebih luas.